Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Sekalipun bagi Jambi cuaca hujan gerimis, buat kita seharusnya bisa menikmati tidur nyenyak, tetapi karena kasih kepada Tuhan, Bapak Ibu boleh bangun dengan hati yang rindu untuk datang memuji menyembah Tuhan. Sebab itu mari kita datang bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan dengan hati yang penuh kerinduan, kami datang menghampiri tahta kasih karunia, membawa hidup kami menjadi persembahan yang menyenangkan dan kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan. Yang sepanjang hari, bahkan sepanjang umur hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Haleluya. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan merendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Sekali berkatakan, saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan merendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam bimbinganmu, Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi, amin, menghadap Tuhan dan merendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan seluruh hati, sembah Kau Allah Maha Kudus,
Tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Allah, amin. Ku tinggikan Allah, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Sekali lagi katakan, ku sembah Allah ya, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu kami menyembah, kami memuji, sebab Engkau Allah yang dipuji, layak disembah, layak dipuja. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Kami menyembah, kami menyembah, meninggikan namamu, Yesus.
datang memuji, kami datang menyembah. Sebab Engkau yang layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan, dimuliakan selamanya. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja, yang layak ditinggikan, layak diagungkan selamanya. Terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Engkau yang berkuasa dan berdaulat atas hidup, bahkan atas semesta. Satu-satunya Allah, dan tidak ada yang lain. Terima kasih, terima kasih. Ya Allah baik, sungguh baik. Kami menyembah, kami memuji, kami bersyukur padamu, memuliakan-Mu, meninggikan nama-Mu. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya terpujilah nama-Mu, terpuji kami menyembah.
Kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu, Yesus. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Sebab Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Sebab kami berserah kepadamu, roh dan jiwa dan tubuh kami aman di dalam tangan kuasa-Mu yang menyertai hidup kami. Tangan kuasa-Mu yang terus ada melingkupi. Kami bersyukur padamu, memuji nama-Mu, mengagungkan, sebab Engkau layak dipuji. Segala kuasa di bumi di surga ada padamu. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Sebab Engkau perlindungan kami. Kota benteng yang teguh. Kubu pertahanan yang aman. Menara keselamatan. Untuk kami mau terus ada di dalam perlindungan-Mu. Sehingga kami tetap tinggal tenang di dalam segala keadaan. Sebab Engkau setia. Engkau tak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kerajaan-Mu tak tergoncangkan oleh apapun juga. Terima kasih. Engkau yang melingkupi kami dengan kuasa. Engkau yang menaungi kami. Engkau yang memagari dan menjagai kami. Di tengah badai sekalipun. Haleluya. Dengan sayapmu, dengan kuasa-Mu. Sekali mereka katakan di bumi.
Amin. Dengan saya kisah Tuhan terbang Bapa kau Raja atas semesta, Tuhan kau saat badai bergelora, Ku akan terbang bersamamu. Karena kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau aku. Ku tenang sebab kau aku. Ku tenang sebab kami tenang sebab Engkau Allah kami. Kami tenang sebab kami percaya kepadamu. Dan kami mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan. Kami aman di dalam-Mu, sekalipun badai bergelora di sekeliling hidup kami. Pergumulan, persoalan, permasalahan mendera hidup kami. Sebab kami percaya pertolongan kami datangnya daripada-Mu. Dan pertolongan kami tidak pernah terlambat. Sebab Engkau penolong yang setia bagi kami. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Dan kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Dan biarlah firman-Mu di dalam kami. Menguasai, mengendalikan hati dan pikiran kami. Sehingga hati kami tetap tinggal tenang. Dalam pengharapan kepadamu. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Sebab Engkau Tuhan yang setia. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk firman. Sebab firman-Mu ya dan amin.
Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus Tuhan kami sembah firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita ada di dalam pemeliharaan, penyertaan Tuhan yang ajaib. Dan kemarin kita boleh sama-sama merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia, bangsa kita yang ke-80. Tapi satu hal yang kita syukuri lebih daripada itu, kita dimerdekakan secara hakiki oleh pengorbanan Yesus di kayu salib, sehingga kita boleh hidup di dalam kemerdekaan sebagai orang-orang merdeka, walaupun tentu kemerdekaan kita bukanlah kemerdekaan untuk kembali melakukan dosa atau melakukan segala sesuatu dengan bebas. Karena biarlah kemerdekaan yang kita terima dari Tuhan itu membuat kita menikmati hasil dari kemerdekaan itu sesungguhnya, yaitu hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam sukacita, hidup di dalam damai sejahtera, mengalami kuasa Tuhan, karena itulah kerajaan Allah yang seharusnya kita nikmati setelah kita dimerdekakan dari perhambaan dosa. Dan untuk hal itu terjadi, ya tentulah kita harus mengikuti semua aturan-aturan kerajaan Allah, yaitu hidup dalam kebenaran. Karena sekali lagi, Yesaya 32 ayat 17 katakan, di mana ada kebenaran, maka di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat dari kebenaran itu adalah ketenangan, ketentraman sampai selama-lamanya. Jadi sekali lagi menjadi doa dan harapan saya adalah setiap kita, orang-orang yang percaya, yang sudah mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, karena sebuah pertobatan, maka kita mengalami hidup di dalam kemerdekaan hakiki. Kita tidak lagi terikat dengan dosa, kita tidak lagi terikat dengan perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan, tapi kita sedang berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita menikmati hasil dari kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Baik secara pribadi, rumah tangga kita, bisnis usaha pekerjaan kita mengalami perlindungan Tuhan, kita mengalami janji Tuhan digenapi di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin jahat, semakin sukar, tidak menentu. Tapi di dalam Tuhan, kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, mulai kemarin kita sudah memasuki kitab Nahum. Kalau kita mulai baca dari fase pertama kemarin, bahkan sampai di fase yang kedua ini, maka kita akan kembali menemukan nama Niniwe. Dan sekali lagi, Nahum secara khusus diutus Tuhan untuk memperingatkan lagi Niniwe. Kenapa saya memakai bahasa memperingatkan lagi? Karena kitab Nahum ini ada jarak waktu antara Nahum dengan Yunus. Kalau Yunus itu sekitar pertengahan abad 8 sebelum Masehi. Nah, sementara kitab Nahum itu di abad ke-7 sebelum Masehi. Jadi ya karena sebelum Masehi itu kan hitungannya mundur. Dari 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, baru 0. Yesus lahir ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu, baru hitungannya maju 1, 2, 3 dan sampai hari ini 2025. Nah, jadi pembelajaran apa yang dapat kita pelajari pertama dari kitab Nahum sebelum kita membaca ayat-ayat di dalam pasal yang kedua? Seperti beberapa waktu yang lalu yang saya katakan, beda orang yang bertobat dan orang yang sekedar kapok. Nah, orang yang kapok itu biasanya hanya karena menanggung
akibat dari perbuatan salahnya, perbuatan dosanya, sehingga dia merasa kapok, nggak mau lagi menanggung akibatnya. Tapi tidak didasari dengan sebuah pemahaman bahwa yang dilakukan tadi itu salah. Jadi hanya sekedar kapok. Nah, orang kalau cuma sekedar kapok, kalau akibat dari kesalahannya sudah mulai mereda, masa disiplinnya selesai, terus dengan berjalannya waktu, keadaan aman, pasti lakukan hal yang salah lagi. Nanti dapat akibatnya lagi, nggak enak, baru kapok lagi. Karena dia berubah hanya sebatas karena akibat yang dia alami itu, dan itu nggak enak. Dan itulah egois manusia, tabiat dasar dosa. Nah, begitu juga dengan bangsa Israel kan berkali-kali digambarkan seperti bangsa yang seperti itu. Nanti kalau sudah didisiplin, mengalami penderitaan, baru teriak-teriak kepada Tuhan, mau berbalik. Berbalik itu artinya harusnya kan bertobat, tapi ya hanya sekedar kapok kenyataannya. Nanti setelah keadaan baik-baik saja, aman-aman saja, ya kumat lagi. Makanya saya katakan saya tidak setuju dengan istilah Kristen tomat, tapi istilah yang saya pakai adalah Kristen pokat. Kapok, kumat, kapok, kumat, kapok, kumat. Nah, begitu juga dengan apa yang terjadi dengan bangsa Niniwe, itu kerajaan Asyur. Nah, beda dengan orang yang bertobat. Bertobat itu berbalik. Nah, berbaliknya dimulai dari pikiran. Berbalik dimulai dari paradigma. Karena bertobat itu kan metanoia. Kalau tadinya berjalan ke arah dosa, semakin dalam, semakin jauh di dalam keberdosaannya. Tapi ketika dia bertobat karena faham dia salah, dia berbalik meninggalkan dosa dan kejahatannya dan berjalan di dalam kebenarannya. Seperti yang berkali-kali juga saya katakan, iblis itu tidak hanya sekedar berusaha membuat jalan kita salah. Karena orang kalau jalannya salah dan diingatkan, dia akan berbalik. Oh iya ya, salah ya. Aduh, kenapa aku bisa salah ya? Ya sudah, aku berbalik. Tapi iblis itu berusaha sampai membuat jalan pikiran kita yang salah. Nah, orang kalau jalan pikirannya yang sudah salah, nah itu udah berat. Karena dia pikir dia benar. Makanya berkali-kali saya katakan lawan dari benar itu bukan salah, tapi merasa benar. Orang kalau sudah merasa benar itu berat. Mau dinasehati, mau dikasih tahu apapun, dia pikir dia yang sudah benar, orang lain salah. Sehingga dia nggak akan pernah dengerin nasihat orang, bahkan firman Tuhan. Nah, jadi kalau kita kembali kepada kitab Nahum ini, nah akhirnya setelah beberapa dekade, setelah pertobatan massal yang dilakukan oleh Raja Niniwe pada saat diperingatkan oleh Yunus dengan ancaman yang begitu dahsyat akan dimusnahkan, mereka bertobat hari itu. Tapi setelah dengan berjalannya waktu, kan kita tahu kisahnya di penghujung akhir ketika akhirnya kerajaan Israel akan ditawan oleh Asyur dan kemudian hilang begitu saja. Kan ada kisah yang pernah kita baca betapa utusan Raja Asyur itu dengan pongahnya, dengan sombongnya berkata, Allah mana yang bisa membebaskan kalian? Allah mana yang bisa membebaskan bangsa-bangsa yang lain dari kerajaan Asyur? Nah, sehingga Tuhan utus Nahum untuk mengingatkan lagi Niniwe. Nah, kita akan baca di pasalnya yang kedua. Pembongkar maju terhadap engkau, adakan penjagaan di benteng, mengintailah di jalan, ikatlah pinggangmu teguh-teguh, kumpulkanlah segala kekuatan. Sungguh Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel, sebab perusak telah merusaknya dan telah membinasakan carang-carangnya. Jadi sekali lagi, hal yang pertama yang kita pelajari di awal yang saya katakan tadi, ya jangan sampai hidup kita ini hanya sekedar kapok, tapi sungguh-sungguh bertobat, dan pertobatan itu dihasilkan dari sebuah pemahaman, pemahaman itu dihasilkan dari sebuah perenungan, mengerti betul, sehingga benar-benar
akhirnya bertobat. Nah, beda dengan Niniwe. Nah, dari ayat 1-2 kita tahu memang Tuhan tetap begitu mengasihi dan menyayangi Israel. Sehingga ayat 2 katakan, sungguh Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel, sebab perusak itu Niniwe telah merusaknya dan telah membinasakan carang-carangnya. Ya, sekali lagi, dalam konteks perjanjian lama, memang Israel itu umat pilihan Tuhan. Bagaimanapun degil dan keras tengkuk dan keras kepalanya bangsa Israel, tapi kasih Tuhan itu sudah dinyatakan. Dan sekalipun berkali-kali bangsa Israel melakukan kembali kesalahan, tapi ketika mereka kembali berbalik kepada Tuhan, ya Tuhan tetap mengasihi. Karena kasih atas bangsa Israel, belas kasihan yang Tuhan tunjukkan itu atas inisiatif Tuhan. Nah, sekali lagi pembelajarannya adalah juga seperti kita, walaupun sekali lagi jangan sampai kita tertipu. Oh iyalah, kan kita Israel rohani, Tuhan mengasihi kita. Ya, nanti kalau kita minta ampun lagi diampuni. Iya, betul, tetap akan diampuni karena kita anak kesayangan, umat pilihan. Tapi berkali-kali juga saya ingatkan, firman Tuhan mengingatkan, ya akibat dari kesalahan, akibat dari perbuatan dosa tetap akan ditanggung seperti bangsa Israel, konsekuensinya. Nah, makanya 1 Yohanes 1 ayat 9, jangan lupa Yakobus 5 ayat 16. Supaya apa? Supaya kita bertobat sungguh-sungguh dan kita sembuh. Nggak lagi melakukan kesalahan, bahkan dosa yang sama. Tapi fokus kita sekarang adalah berjalan kepada arah yang benar, berjalan di dalam kebenaran, dan menikmati berkat dan kasih karunia Tuhan. Ayat yang ketiga, musuh merusakkan Niniwe. Perisai para pahlawannya berwarna merah, prajuritnya berpakaian kirmisi. Kereta berkilat-kilat seperti api sulu pada hari ia melengkapinya, dan kuda-kuda penuh gelisah. Kereta maju galak di jalan, kejar mengejar di lapangan. Kelihatannya seperti sulu berpacu seperti kilat. Pasukan-pasukan istimewa dikerahkan, mereka tersandung jatuh di waktu berjalan maju. Mereka lari terburu-buru ke arah tembok kota, sedang alat pendobrak sudah ditegakkan. Pintu-pintu di sungai-sungai telah dibuka dan istana menjadi gempar. Permaisuri dibawa keluar dan ditelanjangi, dan dayang-dayang yang mengerang mengadu seperti suara merpati sambil memukul-mukul dada. Niniwe sendiri seperti kolam air yang airnya mengalir keluar. Berhenti, berhenti, teriak orang, tetapi tidak ada yang berpaling. Jaralah perak, jaralah emas, sebab tidak berkesudahan persediaan harta benda, kelimpahan segala barang yang indah-indah, ketandusan, penandusan, dan penindasan. Hati menjadi tawa dan lutut goyah. Segenap pinggang gemetar dan muka sekalian orang menjadi pucat pasi. Di mana gerangan persembunyian singa dan gua singa-singa muda, tempat singa pulang pergi, tempat anak singa di mana tidak ada yang mengganggunya. Biasanya singa itu menerkam supaya cukup makan anak-anaknya, mencekik mangsa bagi betina-betinanya, dan memenuhi liangnya dengan mangsa dan persembunyian dengan rekaman. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membakar keretamu menjadi asap, dan pedang akan memakan habis singa mudamu. Aku akan melenyapkan mangsamu dari atas bumi, dan suara utusan-utusanmu tidak akan terdengar lagi. Jadi seperti yang tadi sempat saya katakan, kalau Bapak Ibu kembali melihat kisah perjalanan kerajaan Israel yang akhirnya ditawan oleh Asyur. Sekali lagi, waktu utusan-utusan Asyur datang dengan pongahnya, dengan sombongnya, merasa lebih hebat bahkan dari Tuhan. Nah, di kitab Nahum inilah Tuhan berperkara dengan bangsa Asyur, dengan Niniwe. Sehingga kalau tadi di bagian terakhir kita baca, dan suara utusan-utusanmu tidak akan terdengar lagi. Nah, beda di ayat 1 dan 2 tadi itu merupakan sambungan dari pasal yang pertama. Itu bicara firman Tuhan kepada Yehuda dan Niniwe. Berbeda perlakuan. Ketika Niniwe tetap keras kepala,
ketika Niniwe tetap sombong, tetap congkak, tetap pongah, maka sekali lagi apa yang kita baca di perikop pasal yang kedua, bahwa Tuhan yang akan memberikan penghukuman kepada Niniwe. Nah, jadi sekali lagi, selain hal yang pertama, dari apa yang kita bisa belajar dari kitab Nahum tadi, jangan sampai hidup kita ini hanya sekedar kapok, tapi sungguh-sungguh bertobat. Pertobatan itu selalu diawali karena sebuah kepercayaan. Kepercayaan itu diawali dengan yang namanya pemahaman. Pemahaman itu diawali dengan yang namanya perenungan. Perenungan itu diawali dari yang namanya tahu. Makanya seperti 2 Petrus pasal 1 ayat 5 dan 6 yang mengajar kita orang percaya, nggak cukup kalau kita merasa kita sudah percaya kepada Yesus, beriman kepada karya salib. Nggak cukup cuman itu. Karena realitanya ada begitu banyak orang yang menamakan dirinya Kristen, mengaku bahwa dia percaya kepada Yesus, tapi hidupnya nggak karu-karuan. Karena sekali lagi 2 Petrus 1 ayat 5 dan 6 katakan, oleh sebab itu di atas imanmu kamu harus berusaha sungguh-sungguh menambahkan kebajikan. Di atas kebajikan berusaha sungguh-sungguh tambah pengetahuan. Di atas pengetahuan berusaha sungguh-sungguh tambahkan penguasaan diri. Di atas penguasaan diri berusaha sungguh-sungguh tambahkan ketekunan. Baru di atas ketekunan akan muncul yang namanya kesalehan. Nah, itulah seharusnya yang kita lakukan. Jadi, karena setiap tindakan, setiap perbuatan, bahkan apalagi kalau itu kesalahan dan dosa, pasti adalah akibatnya. Jadi sekali lagi hari ini Tuhan mau ingatkan kita supaya ketika kita menjadi orang yang sudah diselamatkan, karena mengaku di mulut, percaya di hati, Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kita benar-benar berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, dan kita berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita mengalami kemerdekaan yang hakiki. Jangan temporer, jangan sekedar kapok, jatuh lagi, kembali lagi kepada lubang yang sama. Bahkan pepatah saja katakan, keledai yang dikenal sebagai binatang yang paling dungu, itu pun nggak mau jatuh untuk kedua kalinya di lubang yang sama. Nah, tentu kita jauh lebih pintar, jauh lebih bijak dari keledai oleh hikmat Tuhan tentunya di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sehingga kita tidak mengalami seperti apa yang Niniwe alami, akhirnya mengalami penghukuman, mengalami pengerusakan, dan mengalami kehancuran. Jadi dua hal itu yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Yang pertama itu tadi, jangan cuma sekedar kapok, tapi bertobat sungguh-sungguh. Yang kedua, ya setiap tindakan kita, kesalahan, apalagi dosa kita pasti akan menuai akibatnya. Jadi, nasihatnya adalah mari kita yang sudah bertobat, kita yang sudah berbalik dari jalan-jalan yang lama, kita sungguh-sungguh berjalan di dalam jalan kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam pimpinan tuntunan Roh Kudus yang membawa kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan dan akan membuat kita menikmati kemerdekaan yang hakiki, menikmati kerajaan Allah yang sesungguhnya di muka bumi ini. Apa itu kerajaan Allah? Sekali lagi sebagai penutup, yaitu hidup dalam kebenaran, menikmati damai sejahtera yang tiada berkesudahan, menikmati sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, dan mengalami kuasa Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kita. Karena itu yang Tuhan beri ketika kita mengalami kemerdekaan di dalam Yesus. Jadi mari terus berjalan di dalam jalan-jalan kebenarannya. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Silakan kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan apa yang didapat dari kitab Nahum, baik dari pasal 1 sampai pasal 2 hari ini.
Oke, silakan Hengki. Oke Pak, saya yang doa Pak nanti lagi jalan. Oke, silakan Bapak Ibu, kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Bapak, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Untuk kami selalu ingat bertobat Tuhan, berbalik kepadamu Tuhan. Kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini Tuhan, yang telah memerdekakan kami semua di dalam hidup kami Tuhan. Kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Heri yang telah menyampaikan firman-Mu. Kau selalu memberkatinya Tuhan, berkati setiap pelayanannya Tuhan, tambahkan kapasitasnya Tuhan. Biarlah semakin banyak jiwa yang dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk anak-anaknya juga Tuhan, Kau berkati untuk istri, untuk apapun yang dikerjakannya Tuhan, Kau buat berhasil Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk Pak Ahyong, untuk penyembuhannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah penyembuhannya itu semakin hari semakin cepat Tuhan. Biarlah Tuhan, Pak Ayung nanti kembali Tuhan. Untuk selalu Tuhan melayani Engkau Tuhan. Biarlah banyak jiwa yang dimenangkan juga Tuhan melalui Pak Ayung Tuhan. Kami serahkan semua kesehatan Pak Ayung, penyembuhannya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kau berkati juga keluarganya, istri, anak-anaknya juga Tuhan. Kuatkan selalu Tuhan untuk menemani Pak Ayung. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Pak Ayung ke dalam tangan kuasa-Mu juga Tuhan. Kami berdoa untuk Bu Dorcas Tuhan, dalam setiap prosesnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, baik itu proses kemo maupun proses pemulihan, di setiap sel-sel kankernya juga Tuhan, Kau matikan semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, semuanya akan kembali normal Tuhan. Kesehatannya juga Tuhan akan semakin membaik Tuhan. Dan juga kami percaya Tuhan, Kau menyertainya Tuhan di dalam hidupnya. Berkati juga setiap pekerjaan usahanya Tuhan. Berkati juga anak-anaknya juga Tuhan. Berkati apa yang ia lakukan, setiap pelayanannya juga Tuhan. Dan semakin banyak jiwa yang dimenangkan oleh kesaksian hidup Bu Dorcas Tuhan. Kami serahkan Bu Dorcas ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap anggota Koramdio yang hadir di pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa menyertai kami, memberkati kami, melindungi kami Tuhan, apapun yang kami lakukan, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah kemuliaan dan nama-Mu dipermuliakan di dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa ini Tuhan yang kemarin merayakan kemerdekaannya Tuhan. Biarlah bangsa ini semakin banyak yang dimenangkan Tuhan. Banyak dimerdekakan hidupnya Tuhan. Semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpinnya, baik itu presiden, wakil presiden, hingga staf dan jajaran terbawahnya Tuhan. Kasih roh, hikmat, takut akan Engkau Tuhan. Setiap keputusan berasal daripada-Mu Tuhan. Membawa bangsa ini semakin banyak mengenal Engkau Tuhan. Membawa bangsa ini semakin sejahtera Tuhan. Membawa bangsa ini semakin banyak takut akan Engkau juga Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan, memuliakan nama-Mu. Marilah Bapak Ibu, kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah sepanjang hari ini, bahkan sepanjang umur hidup kami menikmati pemeliharaan-Mu, kami menikmati penyertaan-Mu, sehingga kami mengalami kerajaan surga
dinyatakan dalam hidup kami. Kami mau berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu, di dalam pimpinan tuntunan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, sebab kami serahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami di kuasa darah Yesus. Malaikat-malaikat tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami dalam seluruh aktivitas kami. Tangan kuasa-Mu memberkati dan membuat kami berhasil, sehingga kami boleh berbahagia. Terpujilah nama-Mu, biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus, menyertai kami sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.